Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak kita untuk kemerdekaan bangsa ini. Kita tidak boleh mengambil keputusan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju yang kita hadapi sekarang adalah menghadapi sesuatu yang tidak menguasai negeri ini, dan dalam sidang PPKI ini rencana kemerdekaan 18 Agustus yang mendatang. Kita harus bisa memilih masa depan agar rencana ini tidak berantakan. Baik, berarti semuanya sepakat. Pasti golongan tua tidak menyetujui. Golongan tua apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kalau kita Soekarno dan Hatta? Bagaimanakah kita menghasilkan Soekarno dan Hatta? Bagaimana diras jenggot saja? Mengapa harus diras jenggot? Karena tempat ini menjadi pusat markas. Jika Jepang datang di tempat ini dapat kita ketahui dengan mudah. Tempat ini menjadi pusat markas. Jika Jepang datang di tempat ini dapat kita ketahui dengan mudah. Baiklah, kita akan menculik malam ini Bung Karno, Bung Aini. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, halal yang mana pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indo dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi
hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam kami, para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara, bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.